Halo dan selamat pagi, siang, sore, serta malam untuk semuanya yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Cerik Zakaria dengan NPM 1941105 selaku perwakilan yang membuka presentasi dalam video ini. Selain saya, terdapat juga rekan-rekan saya lainnya yang akan mempresentasikan materi dalam video ini, yaitu Hadinanto, Ricky, Tomenglo, dan Sucipto. Nah teman-teman, video ini merupakan video presentasi dari kelompok kami mengenai tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah gabungan yang terdiri dari bank dan lembaga keuangan lainnya, bisnis internasional, komunikasi dan etika bisnis, serta manajemen perubahan. Selain itu, video ini juga merupakan video lanjutan presentasi kami mengenai analisis strategi perusahaan PT Vitason dalam melakukan ekspansi pasar luar negeri ke Thailand. Kali ini kami mempresentasikan dengan judul yang sedikit berbeda, yaitu analisis strategi keberlanjutan dari PT Vitason dalam melakukan ekspansi pasar luar negeri ke Thailand. Jadi di sini spesifiknya adalah bagaimana strategi yang lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi dari PT Vitason untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke Thailand. Nah teman-teman, alur presentasi kami dalam video ini terdiri atas 5. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan tujuan kami melakukan penelitian ini. Kemudian yang kedua itu adalah bab 2 landasan teori, yaitu materi-materi pembelajaran yang digunakan dalam analisis kami di penelitian ini. Setelah itu bab 3 yaitu analisis dan pembahasan yang menjadi inti dari presentasi kami dalam video ini. Serta yang keempat itu adalah kesimpulan dan saran dari penelitian kami, dan yang terakhir ditutup dengan daftar pustaka serta penutupan presentasi kami dalam video ini. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita langsung lanjutkan ke bab 1 pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sucipto. Halo, nama saya Sucipto dengan nomor NPM 1941140. Jadi, di bagian saya akan membahas tentang pendahuluan bab 1, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini ada apa aja? Yaitu perkembangan bisnis sekarang secara internasional itu kegiatan ekspansi itu semakin marak. Semakin banyak yang melakukan ekspansi dan sangat berkembang di seluruh dunia. Dan untuk perusahaan yang kita analis kali ini tentang ekspansi bisnis secara internasional yaitu PT Vitason yang bergerak di bidang sound system dan lighting. Dalam video sebelumnya, penulis sudah menganalisis bahwa beberapa strategi terkait rencana ekspansi bisnis PT Vitason ke negara Thailand, namun belum secara menyeluruh. Jadi, dalam video kali ini, penulis kembali menganalisis strategi keberlanjutan PT Vitason dalam ekspansi bisnis ke Thailand. Ada 8 tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Yang pertama, itu kita untuk mengetahui pentingnya X step to successful change dari Kotter bagi PT Vitason untuk mengekspansi bisnisnya ke Thailand, yaitu kita menganalisis bagaimana pentingnya 8 step successful change dari Kotter ini yang dapat membawa perubahan pada negara Thailand tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui strategi PT Vitason dalam melakukan kegiatan bisnisnya di emerging market. Jadi ketika kita masuk ke negara yang berekonomi dari menengah ke bawah, apa yang harus kita lakukan dalam cara pemasaran kita, strategi-strategi kita. Dan yang ketiga, kita untuk mengetahui kegiatan bisnis yang akan dilakukan pada PT Vitason di Thailand. Jadi kita menganalisis, meneliti bahwa apa yang harus kita lakukan pada negara Thailand. Dan keempat, untuk mengetahui penerapan strategi harga dari PT Vitason di Thailand. Jadi kita menganalisis bahwa harga yang cocok di negara Thailand tersebut ya harga yang bagaimana gitu. Dan yang kelima, untuk mengetahui mekanismenya restrukturisasi kredit sesuai dengan POJK nomor 48 tahun 2020 dan dampaknya bagi PT Vitason serta industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Jadi ketika kita mendapatkan pinjaman dari bank untuk mengekspansi tersebut dan kita terkena dampak corona ini, kita ditawari restrukturisasi kredit dan bagaimana prosesnya dengan perbankan. Dan untuk selanjutnya yang kita bahas yaitu untuk mengetahui pendekatan strategi PT Vitason dalam ekspansi bisnisnya dan kita melakukan pendekatan strategi seperti apa yang akan kita lakukan untuk mengekspansi bisnis ke Thailand. Dan yang terakhir itu kita untuk mengetahui peran korporat, operasional, dan unit PT Vitason dalam memimpin pengelolaan perusahaan di Thailand. Bagaimana kita sebagai korporat itu untuk melakukan perubahan dan memimpin di negara Thailand tersebut.
Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama itu ada strategi. Strategi itu apa? Strategi merupakan serangkaian tindakan yang direncanakan dan digunakan oleh manajer untuk memanfaatkan seluruh sumber daya dan kompetisi perusahaan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam bersaing. Jadi, si manajer ini memanfaatkan sumber daya yang ada dan kompetisi perusahaan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif tersebut dalam bersaing. Yang kedua, ekspansi bisnis internasional ini apa? Ekspansi bisnis internasional ini merupakan suatu usaha untuk memperbesar dan memperkuat suatu perusahaan. Jadi berpindah dari perusahaan yang ada dan membuka cabang lagi untuk memperkuat perusahaan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, kelompok negara. Kelompok negara diklasifikasikan berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapitanya menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ekonomi maju, yang merupakan negara pasca industri yang memiliki ciri berupa pendapatan per kapita tinggi, industri yang sangat kompetitif, serta infrastruktur yang berkembang dengan baik. Yang kedua, ekonomi berkembang, merupakan ekonomi negara yang berpenghasilan rendah yang ditandai dengan industrialisasi terbatas serta ekonomi yang cenderung stagnan. Yang ketiga yaitu ekonomi pasar berkembang, merupakan negara bekas ekonomi berkembang yang telah mencapai industrialisasi, modernisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang menjadi pesat. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, kita masuk ke landasan teori yang keempat yaitu emerging market atau ekonomi pasar berkembang. Nah, ekonomi pasar berkembang atau emerging market merupakan standar hidup yang meningkat pesat dan pasar kelas menengah yang tumbuh dengan aspirasi ekonomi akan semakin meningkat. Hasilnya, negara dengan ekonomi pasar berkembang menjadi negara yang sangat diminati dalam kegiatan ekspor, FDI atau Foreign Direct Investment, dan global sourcing. Nah, pengertian ini dikemukakan oleh Cavusgil et al. Pada tahun 2017. Nah, Cavusgil et al. Juga menjelaskan ciri-ciri dari ekonomi pasar berkembang, yaitu yang pertama, industri pada pasar tersebut terus meningkat dengan pesat. Yang kedua adalah kompetisi yang terjadi di pasar tersebut tergolong dalam kelas moderat atau menengah, namun kompetisi tersebut masih mengalami peningkatan. Nah, yang ketiga itu ada hambatan dalam perdagangan dapat terbebas dengan cepat. Lalu yang terakhir adalah volume atau kapasitas dari perdagangan tersebut tinggi atau banyak. Nah, Cavusgil et al. Menjelaskan juga mengapa emerging market atau ekonomi pasar menengah dapat menarik kegiatan bisnis internasional. Yaitu alasan yang pertama yaitu emerging market merupakan target pasar internasional, di mana berbagai produk yang diproduksi dalam emerging market menjadi sasaran bisnis internasional, seperti contohnya adalah barang elektronik, barang teknologi, kendaraan, dan lain-lain. Nah, alasan yang kedua yaitu emerging market sebagai basis manufaktur bisnis internasional, di mana emerging market ini adalah tempat tenaga kerja dengan upah yang rendah tetapi memiliki skill yang tinggi sehingga dapat membantu dalam proses manufacturing. Nah, dan alasan yang terakhir itu adalah emerging market menjadi tempat penyedia sumber daya internasional yang sangat berlimpah. Nah, kita masuk ke landasan teori yang kelima yaitu memimpin perubahan. Menurut Kotter pada tahun 2012 menjelaskan bahwa terdapat 8 langkah dalam memimpin perubahan, yaitu yang pertama adalah membangun rasa urgensi. Dengan adanya rasa puas yang tinggi dan rasa urgensi yang rendah, biasanya perubahan sangat jarang terjadi, dikarenakan tidak ada individu yang tertarik dengan perubahan, sehingga kita harus membangun rasa urgensi tersebut. Langkah yang kedua adalah menciptakan koalisi pemandu. Koalisi pemandu perlu diciptakan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan dan tujuan bersama dalam organisasi dalam pembentukan perubahan tersebut. Yang ketiga adalah mengembangkan visi dan strategi, di mana visi merupakan gambaran masa depan yang dapat menarik perubahan itu terjadi. Dan dengan adanya strategi, visi tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Nah, langkah yang keempat adalah mengomunikasikan visi perubahan. Dengan mengomunikasikan visi perubahan, dapat membuat semua pihak yang terlibat dalam perubahan tersebut mengerti arah dan tujuan dari perubahan tersebut. Langkah yang kelima adalah memberdayakan tingkat berbasis luas.
Pemberdayaan tindakan di dalam organisasi harus dilakukan secara luas, agar setiap anggota dapat mencapai visi dari perubahan tersebut. Nah, langkah yang keenam adalah menghasilkan kemenangan jangka pendek. Dengan adanya kemenangan jangka pendek, dapat membuat semua pihak yang terlibat dalam perubahan berpikir bahwa terdapat hasil dari perubahan tersebut. Nah, langkah yang ketujuh adalah mengkonsolidasikan keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Seperti yang saya jelaskan pada langkah pertama, yaitu membangun rasa ketidakpuasan akan satu perubahan sehingga dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, langkah yang terakhir adalah penambatan pendekatan baru dalam sejarah, di mana menambatkan pendekatan baru dalam sejarah dapat menciptakan nilai kebersamaan dan perilaku yang bertahan lama dalam mencapai visi dari perubahan tersebut. Nah, kita masuk ke landasan teori yang keenam, yaitu kegiatan bisnis internasional. Menurut Cavusgill et al. Pada tahun 2017, terdapat beberapa jenis yang menjadi kegiatan dalam berbisnis internasional, yaitu yang pertama adalah perizinan atau licensing. Perizinan atau licensing merupakan kegiatan bisnis internasional di mana suatu perusahaan memberikan hak dan wewenang untuk menggunakan semua aset atau properti dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah penanaman modal asing atau Federal Direct Investment. Nah, Federal Direct Investment ini adalah kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh investment luar untuk menanamkan modal ke dalam perusahaan dalam negeri. Nah, yang ketiga itu ada waralaba atau franchising. Seperti yang kita tahu, franchising merupakan kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut mengizinkan untuk perusahaan yang lebih kecil menggunakan nama dari perusahaan yang besar. Nah, yang keempat itu ada ekspor, dan yang terakhir adalah imbal dagang. Imbal dagang ini merupakan kegiatan bisnis internasional di mana dalam kegiatan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan barang, tidak dengan menggunakan mata uang tunai. Nah, kita masuk ke landasan teori yang ketujuh, yaitu strategi penetapan harga dalam bisnis internasional. Nah, menurut Cavusgill terdapat 3 cara untuk menetapkan harga dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama adalah rigid cost plus pricing, yaitu penetapan harga produk usaha dengan persentase yang tetap atau kaku yang tidak berubah-ubah. Nah, yang kedua itu adalah flexible cost plus pricing, yaitu penetapan harga produk usaha dengan persentase yang bebas atau fleksibel. Jadi ini lebih fleksibel atau lebih bebas untuk dilakukan penetapan harganya. Nah, yang ketiga itu adalah incremental pricing atau penetapan harga produk usaha dengan persentase tambahan atau biaya variabel. Nah, kita masuk ke landasan teori yang terakhir, yaitu pendekatan strategi perubahan. Burnes pada tahun 2017 menjelaskan bahwa terdapat 2 aliran ide yang paralel, bersaing, dan pada tingkat tertentu saling berinteraksi dalam menentukan pendekatan strategi untuk melaksanakan suatu perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada aliran preskriptif. Aliran preskriptif ini merupakan aliran yang melihat strategi sebagai proses yang terkontrol, disengaja, dan preskriptif berdasarkan mode rasional pengambilan keputusan yang menghasilkan strategi dengan disengaja secara lengkap. Nah, aliran yang kedua adalah aliran analitik. Aliran analitik ini merupakan aliran yang lebih tertarik untuk memahami bagaimana organisasi seharusnya merumuskan strategi daripada bagaimana mereka harus merumuskannya. Ini dianggap sebagai hasil dari proses sosial dan politik dalam pengambilan keputusan organisasi. Baik, perkenalkan, nama saya Hadinanto dengan nomor NPM 1941090, saya dari kelas 4 MNMB. Kategori kelompok negara tujuan. Jadi menurut kami sebagai penulis, sebagai tujuan ekspansi bisnis PT Vita Seni, kami memilih negara yang emerging market, yang artinya itu negara dengan pendapatan per kapita dari level terendah sedang menuju ke level menengah. Maka dari itu kami milih negara Thailand. Alasannya ada beberapa, yaitu yang pertama, Thailand itu merupakan negara berkembang. Jadi hampir sama seperti Indonesia, Thailand itu merupakan negara yang berkembang yang dimana pendapatan per kapitanya itu sedang berada di level menengah, jadi dianggap sebagai negara yang berkembang. Yang kedua itulah perekonomian di negara Thailand itu hanya berfokus pada satu kota tertentu dan tidak menyebar secara luas di kota-kota lainnya.
Seperti contoh kayak mungkin mereka lebih berfokus perekonomian mereka di kota Bangkok, gitu, ibu kotanya Thailand, sehingga kota-kota lainnya itu tidak terurus perekonomiannya. Dan yang terakhir itu adalah pendapatan per kapita negara Thailand pada tahun 2019 dicatat oleh World Bank itu hanya sebesar 7.260 US dollar. Dan itu alasan mengapa kami memilih Thailand sebagai negara emerging market. Peran 8 Steps to Successful Change terhadap keberhasilan ekspansi perusahaan. Jadi menurut kami sebagai penulis, membangun rasa urgensi itu dapat menghadirkan rasa penting, tanggung jawab, dan mendesak bagi setiap komponen yang ada di perusahaan PT Vitason ini. Sehingga masing-masing komponen itu merasa termotivasi dan juga bisa ikut mensukseskan proyek ekspansi perusahaan PT Vitason ini di negeri Thailand, serta memimpin perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi di negara lain. Menciptakan koalisi pemandu. Jadi menurut kami sebagai penulis, menciptakan koalisi pemandu di perusahaan PT Vitason ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan setiap komponen yang ada di perusahaan ini, sehingga bisa termotivasi dan berpotensi lebih tinggi lagi untuk berekspansi di negara lain, sehingga menciptakan adanya perubahan baru di negeri Thailand. Mengembangkan visi dan strategi. Jadi menurut kami sebagai penulis, mengembangkan visi dan strategi atau yang biasa kita kenal sebagai dengan misi bisa menjadi arah dan langkah bagi setiap komponen yang ada di perusahaan PT Vitason ini, sehingga mereka memiliki tujuan yang sama dan bisa mensukseskan perusahaannya PT Vitason ini di negeri Thailand tersebut. Mengkomunikasikan visi perubahan. Jadi menurut kami sebagai penulis, menciptakan visi dan misi ini perlu disampaikan kepada setiap individu yang ada di perusahaan PT Vitason, sehingga mereka tidak mengalami yang namanya miskomunikasi dan salah tujuan dalam menjalankan misi dan mencapai visi yang telah dibuat oleh perusahaan PT Vitason ini. Pemberdayaan tindakan berbasis luas. Jadi menurut kami, pemberdayaan secara luas ini itu bisa menjadikan setiap individu yang ada di perusahaan PT Vitason ini untuk memiliki tempatnya sendiri dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan PT Vitason secara bersama-sama. Menghasilkan kemenangan jangka pendek. Jadi menurut kami, menghasilkan kemenangan jangka pendek itu bisa menimbulkan rasa semangat, mempertahankan hubungan, serta meningkatkan motivasi tiap individu yang ada di perusahaan PT Vitason ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan mencapai tujuan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Mengkonsolidasikan keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Jadi menurut kami, mengkonsolidasikan keuntungan itu bisa menciptakan rasa urgensi bagi setiap pihak atau kelompok yang ada di perusahaan PT Vitason itu, sehingga bisa lebih termotivasi lagi untuk menciptakan lebih banyak keuntungan dan perubahan untuk perusahaan di Thailand nantinya. Dan yang terakhir dalam 8 Steps to Successful Change terhadap keberhasilan ekspansi perusahaan, yaitu adalah menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Jadi menurut kami sebagai penulis, menambahkan rasa baru atau pendekatan baru dalam budaya itu bisa menciptakan suasana baru di perusahaan PT Vitason ini, sehingga pihak atau kelompok yang bekerja dalam perusahaan PT Vitason ini bisa lebih semangat dan termotivasi dalam melakukan perubahan lebih banyak lagi dan mempertahankannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Menyusun strategi kegiatan bisnis di emerging markets. Jadi menurut kami penulis, ada 4 strategi yang bisa kita gunakan dalam membuat bisnis di negara emerging markets. Yang pertama adalah melakukan penelitian terhadap pasar negara yang akan kita tuju. Jadi kita akan melakukan survei dan analisa terhadap pasar negara yang akan kita ekspansi, supaya nantinya tidak ada terjadi yang namanya miskomunikasi dalam bisnis usaha kita. Dan yang kedua itu adalah mencari mitra atau partner baru, yang dimana nantinya kita akan membutuhkan orang yang lebih berpengalaman di negara tersebut agar kita bisa mencari informasi yang lebih dalam lagi di negara yang akan kita ekspansi tersebut. Dan yang ketiga itu adalah menerapkan harga pasar yang terjangkau. Dengan menerapkan harga pasar terjangkau ini, perusahaan kita yang baru saja berekspansi di negara lain mungkin akan bisa dilihat lebih banyak orang lagi, dilirik lebih banyak orang lain lagi di negara tersebut. Dan yang keempat adalah menerapkan promosi secara offline dan online. Dengan cara ini, perusahaan kita bisa lebih dikenal oleh lebih banyak orang melalui offline. Mungkin kita akan memberikan brosur ataupun memasang banner, ataupun secara online kita akan buat website, marketplace, ataupun membuat sosial media lainnya, sehingga masyarakat yang ada di negara tersebut, di negara yang kita ekspansi tersebut, bisa lebih mengenal perusahaan kita lebih baik lagi dan lebih dalam lagi. Nama saya Toming Lo, NPM saya 1911207. Oke, yang keempat ada kegiatan bisnis perusahaan di negara tujuan. Penulis
berpendapat bahwa ada 3 tujuan yang akan dilakukan PT Vitason ini di negara Thailand. Yang pertama itu adalah penanaman modal asing atau FDI, yang kedua itu ada ekspor, yang ketiga itu mendapatkan lisensi atau perizinan. Yang kelima, penerapan strategi harga perusahaan. Di sini penulis berpikir ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukannya. Yang pertama itu menganalisis pasar yang ada di sana. Jadi kita menganalisis pasar yang ada di sana, dan setelah dianalisis kita dapat ikut andil dan bersaing dengan pasar yang ada di sana. Yang kedua itu kita menentukan harga menggunakan HPP. Dengan begitu kita juga bisa meminimalisirkan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan. Yang ketiga itu kita menentukan harga secara fleksibel. Jadi dengan harga yang murah kita juga dapat menggarap suatu keuntungan. Oke, nomor 6, mekanisme dan dampak restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit berdasarkan dari PJOK nomor 11 atau PJOK .03 tahun 2020 merupakan kebijakan berupa penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan perpanjangan jangka waktu kredit, dan juga kebijakan keringanan kredit lainnya kepada masyarakat yang sebagai nasabah. Berdasarkan PJOK nomor 48 atau PJOK .03 tahun 2020, mekanisme restrukturisasi adalah antara berikut. Yang pertama, nasabah akan mengajukan permohonan kredit dan akan ditawarkan untuk membayar pokok atau bunga kredit saja atau bisa memperpanjang waktu kreditnya. Yang kedua, setelah mengajukan permohonan kredit, kolektibilitas nasabah akan terlihat lancar. Yang ketiga itu restrukturisasinya akan berlaku selama 1 tahun. Dan keempat, restrukturisasi kebijakannya akan diserahkan kepada bank dan akan ditentukan oleh bank sesuai dengan kapasitas masing-masing dari debiturnya. Oke, untuk slide selanjutnya, dampak dari restrukturasi kredit ini mempengaruhi berbagai pihak. Di antaranya yang pertama itu bagi pihak marketing bank. Yang pertama itu mempermudah tugas dari marketing bank dalam hal melaporkan NPL, dan marketing bank akan mendapatkan lebih banyak pengajuan kredit. Dan yang kedua itu untuk bagi pihak nasabah. Bagi pihak nasabah itu mempermudah nasabah untuk mendapatkan kredit dan meringankan beban kredit dari nasabah. Yang ketiga itu nasabah dapat memilih keringanan kredit yang telah diajukan. Oke, yang ketiga itu bagi pihak banknya. Yang pertama yaitu mengalami ketertundaan dalam pengembalian dana. Dan di dalam laporan, NPL mungkin terlihat sangat aman, tapi faktanya belum tentu NPL itu aman. Dan yang terakhir itu, dikarenakan ada restrukturasi kredit ini, mungkin pendapatan dari bank itu akan semakin kecil. Oke, yang ketujuh ada pendekatan strategi perubahan perusahaan. Oke, di sini penulis berpikir bahwa akan memfokuskan kepada pengembangan strategi, di mana pengembangan strategi ini akan diajarkan kepada individu-individu setiap perusahaan. Jadi karena ada diajarkan setiap ke perusahaan, di sini akan menciptakan suatu perubahan, dan di mana perubahan ini biasa disebut dengan pendekatan preskriptif. Oke, pendekatan preskriptif dari PT Vitason ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Di antara lainnya yaitu yang pertama, menganalisis perubahan dan keperluan suatu perusahaan. Yang kedua itu melakukan pendekatan resep, mengembangkan resep, visi misi, pendekatan, strategi, orientasi, dan lain-lain yang bertujuan untuk suatu perubahan. Dan yang ketiga itu mengkomunikasikan kepada setiap individu untuk mencapai suatu perubahan. Nah, selanjutnya adalah analisis dan pembahasan yang terakhir, yaitu peran komponen perusahaan dalam memimpin dan mengelola perubahan. Nah, teman-teman, menurut kami, komponen-komponen perusahaan yang berperan dalam memimpin dan mengelola suatu perubahan bagi perusahaan itu terdiri atas 3, yaitu corporate, operational, dan unit. Corporate ini terdiri atas pemilik usaha, manajer usaha, dan supervisornya. Apa sih peran-perannya dari komponen corporate ini? Perannya yang pertama itu adalah bagaimana mereka menciptakan visi dan misi untuk perubahan perusahaan. Selain visi dan misi, mereka juga menciptakan struktur yang sesuai dengan visi perubahan perusahaan tersebut. Selain itu juga menumbuhkan semangat dan motivasi bagi setiap individu di dalam komponen perusahaan agar mereka bisa menjalankan visi dan misi perusahaan tersebut. Yang terakhir, selain visi dan misi, selain struktur, komponen corporate ini juga menciptakan pendekatan, strategi, orientasi, dan budaya di dalam perusahaan ini.
Nah, komponen yang kedua itu adalah komponen operasional, seperti mesin, teknologi, dan tenaga kerja di dalam perusahaan. Nah, peran dari operasional ini apa sih? Perannya yang pertama itu adalah sebagai media, kemudian sebagai perantara bagi setiap komponen dalam perusahaan untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan tersebut. Selain sebagai media perantara, operasional ini juga menjadi media untuk mempermudah setiap komponen dalam perusahaan agar bisa mencapai tujuan, bisa mencapai visi dan misi dengan lebih mudah, seperti itu. Dan yang terakhir komponennya adalah komponen unit. Komponen unit ini terdiri dari departemen yang merupakan kelompok besarnya, kemudian kelompok kerja yang menjadi kelompok kecil, dan individunya yang menjadi bagian terkecil dari komponen unit ini. Perannya apa sih? Perannya adalah memberikan kritik dan saran kepada atasan, yaitu seperti corporate dan operasional, mengenai masukan-masukan agar bisa menyempurnakan visi dan misi perusahaan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian selain kritik dan saran, komponen unit ini juga sebagai pihak yang sebagian besar menjalankan misi dari perubahan perusahaan ini. Selain itu, komponen unit juga menjadi pihak yang menjalankan pendekatan, strategi, orientasi, dan budaya yang diciptakan oleh corporate dalam perusahaan untuk mencapai perubahan. Seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah bab keempat, kesimpulan dan saran, yang mana kita awali dengan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, menurut kami, dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu negara Thailand yang menjadi tujuan ekspansi bisnis PT Vitason merupakan negara yang termasuk dalam emerging markets, karena Thailand merupakan negara berkembang dengan pendapatan per kapitanya yaitu menengah ke bawah, $7.260 pada tahun 2019, dikutip dari World Bank, yang merupakan ciri-ciri dari emerging markets. Kemudian yang kedua, setiap langkah dalam 8 steps to successful change dari Kotter itu memiliki perannya masing-masing dan perannya sangat penting, terutama bagi PT Vitason untuk mengekspansi bisnisnya ke Thailand. Kenapa? Karena setiap langkah dalam 8 steps to successful change ini memberikan tujuan dan arahan bagi setiap individu di dalam PT Vitason untuk mencapai tujuannya, yaitu ekspansi bisnis ke Thailand ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu strategi. Menurut kami, strategi yang dapat dilakukan untuk berbisnis secara internasional di emerging markets itu adalah penelitian ke pasar, kemudian mencari mitra usaha, kemudian dilanjutkan dengan menerapkan harga pasar yang terjangkau atau murah, serta menerapkan promosi ke negara tujuan baik secara online dan offline. Lanjut, kesimpulan yang keempat yaitu kegiatan bisnis PT Vitason di Thailand terdiri atas 3, yaitu ekspor, kemudian FDI, Foreign Direct Investment, dan yang terakhir adalah perizinan atau licensing. Kesimpulan yang kelima yaitu penerapan strategi harga pada PT Vitason di Thailand itu adalah menerapkan penetapan harga biaya plus yang fleksibel, itu dapat diubah kapan saja, seperti itu. Kemudian lanjut kesimpulan yang keenam yaitu bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit berdasarkan POJK nomor 48 tahun 2020. Menurut kami, restrukturisasi kredit ini itu merupakan kebijakan untuk meringankan beban kredit nasabah dengan berbagai cara, seperti penurunan suku bunga, penurunan tunggakan pokok kredit, ataupun perpanjangan waktu kredit nasabah. Nah, itu merupakan kebijakan yang mempermudah nasabah untuk memperoleh kredit saat ini, yaitu di pandemi saat ini, seperti itu. Nah, dampak dari restrukturisasi kredit ini itu ada berbagai hal. Lebih khususnya itu adalah positif bagi nasabah, namun kurang positif atau bisa mengarah ke negatif bagi pihak bank itu sendiri, seperti itu. Kesimpulan yang ketujuh itu adalah pendekatan strategi perubahan yang dilakukan atau digunakan oleh PT Vitason dalam menciptakan perubahan di Thailand itu mengarah pada aliran preskriptif, yaitu menganalisis dan merumuskan strategi berupa visi misi, penerapan, orientasi, dan lain-lain, kemudian dikomunikasikan kepada setiap individu di dalam perusahaan untuk menciptakan perubahan. Itu adalah aliran preskriptif yang digunakan oleh PT Vitason menurut kami. Kesimpulan yang terakhir itu adalah peran masing-masing komponen perusahaan yang terdiri atas corporate, operational, dan unit dalam mengelola dan memimpin perubahan. Yang pertama, bagi corporate itu lebih mengarah pada bagaimana mereka menciptakan visi dan misi perubahan dan disampaikan kepada setiap komponen yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan perubahan. Kemudian operasional itu lebih mengarah pada media, perantara, dan mempermudah setiap komponen untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir, unit itu adalah komponen yang menjalankan dan memberikan saran kepada atasan untuk menghasilkan perubahan yang lebih sempurna lagi ke depannya. Nah, itu adalah bagian kesimpulan. Selanjutnya
adalah bagian saran, teman-teman. Kami di sini memberikan saran kepada dua pihak. Yang pertama itu bagi perusahaan, khususnya PT Vitason ini. Yang pertama, saran kami adalah sebaiknya perusahaan PT Vitason ini lebih mempertimbangkan hasil analisa kami agar dalam melakukan ekspansi kegiatan bisnis ke depannya itu dapat memberikan gambaran sehingga tidak pusing, tidak bingung untuk melakukan ekspansi bisnis lagi yang sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sebaiknya perusahaan PT Vitason ini dapat terus update dengan informasi terkini mengenai kebijakan-kebijakan dan aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena saat ini banyak kali kebijakan ataupun aturan yang sedang diganti ataupun direvisi. Sehingga kalau kita update, kita tidak akan kesulitan untuk mengikuti bagaimana kita berbisnis berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, ini untuk perusahaan PT Vitason. Sedangkan saran yang kedua itu adalah bagi pemerintah negara terkait, yaitu pemerintah Thailand. Nah, yang pertama sarannya itu adalah sebaiknya pemerintah Thailand bisa memfokuskan perekonomiannya tidak hanya di sektor pariwisata aja, tetapi di sektor lainnya. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dari negara Thailand agar tidak selamanya memiliki pendapatan per kapita yang menengah ke bawah, bisa menjadi menengah ke atas, seperti itu. Nah, saran yang kedua bagi Thailand, yaitu sebaiknya pemerintah Thailand ini bisa juga lebih terbuka dengan potensi-potensi bisnis yang ada di luar. Kenapa? Karena Thailand lebih cenderung tertutup, sangat dekat dengan tradisinya, sehingga sangat susah terbuka dengan orang-orang yang dari luar, yang sangat berbeda dengan penduduk Thailand sendiri, seperti itu. Nah, itu adalah saran dari kami kepada perusahaan PT Vitason dan pemerintah Thailand. Nah, yang terakhir itu adalah daftar pustaka, teman-teman. Di sini terdapat beberapa daftar pustaka terkini dari 10 tahun terakhir yang kami gunakan untuk menjadi landasan teori dan bagaimana kami menganalisis strategi keberlanjutan dari PT Vitason dalam melakukan ekspansi bisnisnya ke Thailand. Nah, begitulah presentasi kami dalam video ini. Sekian yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua dalam video ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini bisa memberikan wawasan dan ilmu bagi teman-teman semua. Dan semoga kedepannya kita bisa lebih menganalisis lebih banyak lagi mengenai apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk melakukan ekspansi bisnis ataupun bisnis secara internasional di luar negeri, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Bye-bye.